harus diharapkan. Selanjutnya kita masuk kepada pembicara yang ketiga, maaf, Bapak Dr. Andus Nyoman Riasa, MED, dengan topik tantangan pengembangan SD. Banyak Mbak Esra. Oke. Selamat siang dari Bali, teman-teman semua. Dan terima kasih kepada teman-teman semua. Jadi ada Pak Peter bercerita banyak tadi tentang program-programnya yang luar biasa. Kali ini saya akan berbagi tentang perjalanan program pengembangan SDM BIPA. SDM BIPA itu yang saya maksudkan dia adalah guru BIPA. Saya kira beberapa di antara peserta ada yang ikut. Mas Ari itu adalah salah satu alumni pertama kursus itu sampai perjalanan hari ini. Izinkan saya berbagi layar dulu ya. Oke, ya. Saya minta maaf karena slide ini dibuat dalam bahasa Inggris. Ya. Mungkin ini sekaligus yang disampaikan oleh Pak Peter. Jadi guru BIPA itu harus paham bahasa Inggris dengan baik. Karena ketika dia bertugas di luar negeri, dia akan ditanya banyak hal. Dan itu biasanya menggunakan bahasa Inggris lebih banyak. Oke, ini adalah cita-cita BIPA atau mimpi BIPA saya gitu, bahwa saya ingin BIPA itu ada di seluruh Indonesia, di setiap kabupaten yang ada di sini. Nah itulah sebabnya program-program BIPA Bali itu sekarang banyak dikenal tidak hanya di Bali dan Jawa, tapi sudah sampai ke Timor Leste ya. Ini penting karena sekarang ini kalau saya lihat BIPA itu terkonsentrasi di Bali dan di Jawa. Artinya orang asing, mahasiswa asing yang datang ke Indonesia untuk belajar BIPA itu di Bali dan di Jawa. Dan di Jawa juga menurut saya tidak juga merata, tidak di seluruh kota. Tapi kalau di Jawa saya lihat mungkin yang paling besar ada di Jogja dan sekitarnya. Di Bali cukup banyak ya. Tetapi di tempat-tempat lain, kalau kita lihat sekarang ada BIPA, tetapi itu program BIPA yang bergantung kepada program Dharma Siswa atau program lain yang berada di bawah koordinasi pemerintah Indonesia. Saya lebih tertarik kepada program BIPA yang pesertanya itu adalah datang sendiri, jadi karena ingin melihat Indonesia, dan seterusnya, dan mereka mengeluarkan sumber daya untuk itu, entah waktu mereka, entah uang mereka, dan sebagainya. Dan oleh itu saya ingin mengajak teman-teman bagaimana caranya supaya ini tersebar sampai ke berbagai negara. Kemarin itu berbagai kabupaten. Kemarin ada peserta dari Tarakan ya, Kalimantan Utara. Jadi dia bertanya kepada saya, Pak Nyoman, di tempat saya tidak ada orang asing, bagaimana orang asing bisa datang ke Tarakan untuk belajar bahasa Indonesia? Saya katakan bahwa mereka tidak datang atau belum datang ke Tarakan karena mereka tidak tahu ada program BIPA di situ. Jadi untuk membuat program BIPA itu bukan Anda harus mendatangkan orang asing dulu, baru mereka nanti akan belajar BIPA. Dan saya sampaikan bahwa mahasiswa BIPA atau pembelajar BIPA yang ada di Bali itu bukan wisatawan gitu ya. Tidak ada wisatawan yang tujuannya berwisata datang ke Bali, lalu tiba-tiba dia ingin belajar bahasa Indonesia. Hampir tidak ada. Saya pastikan itu hampir tidak ada. Jadi sebagian mereka itu datang ke Bali memang untuk belajar bahasa Indonesia, dan mereka sudah melihat itu bahwa di Bali ada begitu banyak program, kemudian mereka memilih salah satu. Nah, oleh karena itu, saya sarankan sekarang Ibu kumandangkan bendera BIPA dari Tarakan itu, karena Ibu sudah belajar sedikit tentang pembelajaran BIPA. Nah sekarang benderanya dikibarkan. Nah, demikian juga saya sampaikan kepada teman-teman yang lain. Hari ini di BIPA Bali itu ada 13 dosen UPT Bahasa Unsri yang belajar, dan menarik sekali karena semuanya itu berasal dari pendidikan bahasa Inggris.
Jadi itu membuat training ini menjadi lebih mudah. Gitu. Nah ini adalah mimpi saya. Entah kapan tercapai, ya, saya tidak tahu. Nanti saya serahkan tongkat estafet itu kepada generasi muda, kepada Mas Ari CS gitu ya, supaya nanti dilanjutkan perjuangan BIPA ini untuk Indonesia. Pada tahun 2010 saya berbicara tentang strategi pengembangan pengajar BIPA di Indonesia. Karena waktu itu ini dalam rangka waktu itu KIP BIPA yang ke-7 ya di Universitas Indonesia. Pada saat itu saya tidak melihat BIPA ini mau kemana gitu, atau pengajar BIPA ini bagaimana mereka bisa belajar bagaimana menjadi pengajar BIPA gitu. Karena pada saat itu tidak banyak teman-teman yang melakukan atau memberikan pelatihan pengajaran BIPA untuk umum gitu ya. Mungkin ada banyak pelatihan seperti yang disampaikan oleh Pak Harsono tadi di universitas-universitas yang memang memiliki program BIPA. Tapi mereka yang bukan dari universitas gitu ya, dan mereka yang tidak memiliki lembaga dan seterusnya, tetapi ingin belajar bagaimana menjadi pengajar BIPA, mereka tidak punya tempat, gitu ya. Tidak punya tempat waktu itu ya. Oleh karena itu, saya memikirkan dengan sangat serius apa yang harus kita lakukan. Gitu. Oleh karena itu, strategi yang pertama yang perlu kita lihat itu adalah bagaimana kita membuat BIPA itu. BIPA itu adalah sebuah ilmu. Ya. Ilmu yang di dalamnya ada pengetahuan dan ada keterampilan. Jadi tadi Pak Arsono menyebut salah satu pengetahuan kebipaan itu adalah pengetahuan tentang Indonesia. Keterampilan yang lain adalah keterampilan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, karena kita ini adalah penutur asli atau penutur jati bahasa Indonesia, maka keterampilan bahasa Indonesia itu menurut saya oke, bolehlah kita sudah menguasai itu. Nah sekarang pengetahuannya. Nah ini mengapa lahir yang poin yang pertama ini, karena dari tahun 97 atau 94 ketika saya menjadi guru BIPA yang resmi pertama kali di tempat kerja saya waktu itu, lalu kita berbicara dengan teman-teman yang ada di Universitas di Bali untuk mengembangkan BIPA. Waktu itu selalu saja ada kisah tarik-menarik, atau teman saya almarhum Pak Widodo menyebutnya tarik-menarik dan tarik ulur gitu ya. Terutama antara prodi bahasa Indonesia dan prodi bahasa Inggris gitu, waktu itu ya. Misalnya kalau akan mendirikan BIPA, nanti BIPA-nya ditaruh di mana? Kok ditaruh di bahasa Inggris? Kenapa bahasa Inggris? Karena ini kita berhadapan dengan orang asing, kita nanti berkomunikasi dengan mereka dengan bahasa Inggris mungkin di luar kelas dan seterusnya atau sebelum mereka datang. Oleh karena itu di bahasa Inggris. Mereka pasti punya cara. Tapi teman-teman di bahasa Indonesia mengatakan tidak mungkin. Bagaimana bisa judulnya bahasa Indonesia lalu ditaruh di bawah bahasa Inggris? Nah, itu tidak masuk akal gitu. Nah, saya melihat kedua argumen mereka itu semuanya relevan, semuanya valid ya, masuk akal semua. Tetapi ada satu yang tidak mereka komunikasikan, itu BIPA itu apa sebenarnya? Kebutuhan mahasiswa BIPA atau pembelajar BIPA itu apa sebenarnya? Kalau mereka ada di sini, apa yang mereka perlukan? Bagaimana mereka belajar? Jadi justru hal-hal yang lebih substansial itu tidak dibahas. Jadi mereka membahas lama sekali, mau ditaruh di mana. Akibatnya banyak program BIPA pada saat itu ditaruh di, kalau ada UPT bahasa, ditaruh di UPT bahasa, tidak ditaruh di salah satu fakultas misalnya, atau di bawah prodi, ditaruh di UPT bahasa. Kalau tidak ditaruh di kantor internasional, urusan internasional, langsung di bawah pembantu rektor dan seterusnya gitu. Jadi untuk menghindari konflik ini. Tetapi itu tidak selesai juga, karena teman-teman saya di tempat lain sudah ditaruh di UPT bahasa, tetapi lalu ada diskusi lain, kenapa yang mengajar tuh lebih banyak dari jurusan bahasa Inggris dan tidak banyak dari jurusan bahasa Indonesia misalnya, seperti itu. Nah itu oleh karena itu ini perlu dibahas. Belum lagi misalnya sekali lagi keluhan sahabat kita almarhum Pak Haidar Al-Wasila yang mengatakan kita belum tahu banyak tentang BIPA, kita belum punya data yang cukup tentang BIPA, kita baru menulis makalah yang kepustakaan tentang BIPA pada saat itu ya, pada saat itu. Nah sekarang saya kira mungkin sudah banyak ada banyak data yang relevan dengan BIPA.
Nah, oleh karena itu, BIPA sebagai ilmu ini, jadi harus saya berharap teman-teman di universitas itu mengembangkan, melakukan penelitian-penelitian kebipaan, dan kemudian disebarkan gitu. Sekarang saya tahu ada banyak skripsi, ada banyak tesis, bahkan ada banyak disertasi dengan konsentrasi BIPA. Tapi umum juga belum banyak tahu di mana data itu bisa diakses. Gitu. Nah, itulah sebabnya BIPA ini harus ilmu dan semua orang bisa mempelajari. Jadi tidak lagi sebatas jurusan bahasa. Di Bali ada peserta yang pernah bertanya, Pak Nyoman, katanya saya mendapat berita kalau kita punya program BIPA itu harus punya prodi bahasa Indonesia. Saya sedih mendengar berita itu, apakah berita itu benar atau tidak, tapi itu disampaikan di forum pelatihan saya, dan saya bilang, katakan, oh saya kira itu, saya tidak tahu itu benar atau tidak, tetapi secara praktis, kalau Anda ingin punya program BIPA, pastikan ada orang yang mampu mengajarkan BIPA itu sendiri. Karena walaupun ada prodi bahasa Indonesia misalnya, tetapi kalau dia tidak menguasai kompetensi kebipaan, belum tentu program BIPA itu jalan. Jadi pastikan Anda tahu kalau Anda menjadi guru BIPA, pastikan Anda tahu ilmu BIPA dan keterampilan BIPA. Nah, itu sesuatu yang terjadi, dan itu tidak terjadi sekali ya. Tidak terjadi sekali ya. Itu terjadi di beberapa tempat juga, di Jogja juga, di Surabaya juga muncul pertanyaan yang sama. Nah, itulah sebabnya kenapa BIPA itu harus ilmu supaya semua orang bisa belajar BIPA. Teman-teman yang dari EFL ya, itu jurusan bahasa Inggris, coba cek di kota Anda. Guru kalau ada di situ ada kursus bahasa Inggris yang besar, yang promosinya itu adalah let's study with us with a native speaker gitu ya. Belajar dengan kami karena guru kami semua adalah penutur asli atau penutur jati tadi. Coba pergi ke sana lalu lihat kualifikasi mereka. Jadi kebanyakan guru-guru bahasa Inggris seperti itu, mereka punya S1, dan saya tidak yakin S1 mereka itu pendidikan bahasa Inggris. Ya. Lalu mereka punya sertifikat. Apakah sertifikat TESOL atau TEFL atau TESLA, dia kalau dari Asia, dan seterusnya, dan sejenisnya gitu. Hanya itu, jadi dengan berbekal sertifikat TEFL itu atau TESOL itu, mereka bisa pergi ke seluruh dunia. Nah, itulah sebabnya saya ingin juga orang Indonesia seperti itu. Jadi kita bisa pergi ke seluruh dunia, menjadi guru BIPA, sudah punya kualifikasi S1, S2, dan seterusnya, lalu dia punya sertifikat pelatihan mengajar BIPA gitu. Jadi, karena menurut saya kalau orang Indonesia ingin menjadi guru BIPA, tidak perlu lagi kalau suatu saat ada prodi BIPA, tidak perlu lagi dia harus menghabiskan waktu 4 tahun untuk menjadi guru BIPA. Kalau sudah punya S1 dan dia adalah penutur asli bahasa Indonesia. Jadi harus ada jalan pintas yang lebih efisien dan efektif untuk itu. Selanjutnya, yang kedua itu adalah bagaimana BIPA ini menjadi sebuah profesi. Karena saya melihat ada potensi yang cukup besar di situ. Tentu tidak sebesar bahasa Inggris. Kalau dicek di internet sekarang ada berapa juta orang Amerika, orang Kanada, orang Australia, orang Zelanda, baru orang Inggris yang tersebar di seluruh dunia menjadi pengajar bahasa Inggris. Dan saya berpikir hal yang sama, tentu skop yang lebih kecil gitu ya. Bagaimana kita memikirkan BIPA ini menjadi sebuah profesi ya. Tentu ada kompetensi profesi yang harus dikuasai. Itu nanti bisa dibicarakan lebih lanjut. Salah satu yang paling penting itu adalah kompetensi metodologi. Jadi tadi Pak Asodong mengatakan bahwa bisa berbahasa Indonesia itu adalah satu hal, tetapi bisa mengajarkan bahasa Indonesia dengan efektif dan efisien, menarik dan bermanfaat, itu adalah hal yang lain. Jadi itu sebabnya menurut saya ini adalah tugas asosiasi profesi di Indonesia yang memikirkan hal ini. Jadi kita tahu sekarang di Indonesia itu ada setidaknya ada 2 organisasi yang serius berpikir untuk ini. Yang pertama adalah APP BIPA, yang saya lihat cabang-cabangnya itu ada di berbagai provinsi. Yang kedua adalah ABIPA Bali. Cuma saya ingin
ingin menyampaikan bahwa mohon maaf ini teman-teman yang di APP BIPA, sampai hari ini saya belum pernah bisa bertemu dengan teman-teman yang ada di APP BIPA Bali. Jadi saya tidak tahu sebabnya ada di mana nih ini. Mestinya itu karena di Bali ada ABIPA Bali, lalu ada APP BIPA Bali, mestinya kita ngobrol. Tapi sampai hari ini saya belum pernah bertemu mereka, belum berhasil bertemu mereka. Jadi saya berharap itu nanti ada komunikasi yang lebih bagus untuk memikirkan masa depan profesi kebipaan ini. Karena kebutuhannya cukup banyak ya. Misalnya salah satu menurut saya itu adalah mendukung pengajaran BIPA yang ada di luar negeri. Contohnya yang paling dekat dengan Indonesia itu adalah Australia. Saya sudah mengatakan sekian kali di berbagai forum bahwa Australia itu adalah satu-satunya negara sekarang di dunia yang mengajarkan bahasa Indonesia di samping bahasa-bahasa yang lain di dalam kurikulum nasional mereka. Jadi mulai dari preschool gitu ya, sampai ke setidaknya sampai kelas 11 gitu. Bagaimana kita bisa membantu apa yang terjadi di Australia, apa yang mereka butuhkan, lalu apa support kita untuk pengajaran BIPA di Australia. Nah itu saya kira yang perlu lagi. Belum lagi ada ribuan anak-anak asing yang ada di Indonesia yang belajar di SPK, ya dulu namanya Sekolah Internasional, sekarang namanya SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama. Jumlahnya ribuan. Belajar dari Bali sampai seluruh Indonesia. Bagaimana kita mendukung mereka atau membantu mereka? Jadi, nah ini harus dipikirkan oleh organisasi profesi yang kalau kita serius memikirkan pengembangan BIPA ke depan. Yang ketiga ini juga sangat penting, itu adalah BIPA ini adalah sebuah industri atau bisnis ya. Tetapi BIPA sebagai bisnis itu bukan berarti seperti business as usual. Ya. Business as usual itu adalah kalau kita punya bisnis kita cari untung, ya, yang sebanyak-banyaknya. Itu bisnis biasa gitu ya. Tapi sebenarnya bisnis yang modern sekarang, kalau kita lihat BIPA itu adalah bisnis yang terpenting sekarang itu adalah kita punya produk ya. Tadi Pak Arsono menyebut salah satu itu harus lokal karya lalu ada produk. BIPA itu punya produk karena itu bisnis. Tetapi produk itu yang mengutamakan mutu. Jadi sekarang ini di zaman milenial ini, bisnis yang bertahan itu adalah bisnis yang mengutamakan mutu. Jadi bisnis BIPA itu, quote and quote, bisnis BIPA itu harus bermutu. Produk BIPA itu harus bermutu. Kemudian disebarkan dengan cara-cara yang bermutu juga. Jadi ada promosi, ada pemasaran di situ dan seterusnya. Sehingga orang datang ke tempat kita itu karena melihat produk itu. Misalnya salah satu contoh, saya harus menyebut beberapa kali gitu. Kalau saya bandingkan kota Malang ya, kalau kita bandingkan Malang, Surabaya gitu ya. Malang dan Surabaya kalau kita lihat, saya yakin orang asingnya lebih banyak di Surabaya, entah itu bisnis dan seterusnya gitu. Tetapi kenapa program strategis BIPA itu ada di kota Malang? Tidak ada di kota Surabaya misalnya. Itu menarik untuk dikaji kenapa sampai seperti itu gitu. Nanti saya berbicara kepada teman-teman di Surabaya, coba jawab itu kenapa gitu. Jadi saya bekerja di universitas dan di sekolah tinggi Surabaya. Kenapa BIPA Malang itu lebih terkenal daripada BIPA Surabaya? Padahal Surabaya itu adalah ibu kota provinsi Jawa Timur. Nah itu salah satu menurut saya itu adalah karena mutu itu yang menjadi pegangan kita. Semua program BIPA yang tidak memperhatikan mutu, ya, maka dia akan hilang. Salah satu contoh misalnya, ada program Dharma Siswa, saya tidak perlu menyebut di mana dan di provinsi mana, kota apa, lembaga mana. Jadi dia mengatakan begini, ini saya bicara kepada alumni ya, dia bilang, Pak Nyoman itu saya lihat program Dharma Siswa itu yang saya ikuti, dia bilang tidak bagus. Kenapa tidak bagus gitu? Guru-gurunya tidak serius mengajar kami. Apakah mereka berpikir karena program ini gratis atau bagaimana? Jadi sehingga mereka tidak serius. Gitu ya. Nah itu. Jadi itu salah satu keluhan mereka gitu. Nah, oleh karena itu, karena saya melihat juga di beberapa tempat banyak yang tidak disiapkan dengan baik.
terutama pengajarnya ya. Karena sekarang kalau kita bicara fasilitas, seperti yang disampaikan oleh Pak Peter tadi, kalau fasilitas sekarang di Indonesia luar biasa ya. Kemarin saya pergi ke Universitas Warmadewa di Denpasar, dan saya melihat sekarang ruang kelas mereka, ya, itu, mohon maaf Pak Peter, itu lebih bagus daripada ruang kelas saya di Arizona. Lebih bagus. Lebih modern, lebih baru, segala macam ya. Tetapi saya katakan kepada mereka, untuk membuat fasilitas seperti ini hanya perlu waktu 6 bulan. Ya, punya uang 6 bulan jadi ruang seperti ini. Tapi untuk memiliki pengajar BIPA yang profesional, saya tidak tahu berapa tahun harus berjalan gitu ya. Ya, jadi itu saya masih ingat betapa kerasnya Pak Peter itu menggembleng guru-guru ABI Pebali dan Perusahaan Bahasa Universitas Ngurah Rai. Luar biasa gitu ya. Saya bercerita lebih banyak dari itu. Keras sekali ya, keras sekali. Tapi ada satu guru yang bisa bertahan gitu ya. Sampai sekarang bisa bertahan. Jadi karena BIPA ini sangat penting, the business ini sangat penting. Karena itu tadi pada di akhir kursus nanti, Pak Peter selalu mengatakan, I don't care what you do and what you say, tapi yang penting ketika Anda tes OPI itu, mahasiswa bisa jawab dengan baik. Mau jungkir balik di kelas, saya tidak peduli. Gitu. Jadi itu kasarnya seperti itu, ungkapan beliau. Dan saya memikirkan itu dengan sangat baik. Gitu. Dan saya juga sebagai guru BIPA yang cukup berpengalaman, juga banyak digembleng oleh Pak Peter, bagaimana orang Amerika belajar dan seterusnya. Dan itu bagus sekali ya, bagus sekali. Jadi saya selalu di ruangan beliau itu sambil makan siang berdiskusi banyak tentang BIPA di Indonesia, BIPA di Arizona, BIPA di Amerika. Gitu. Nah, ini adalah kerangka atau strategi, saya sebutnya dengan trilogi pengembangan BIPA nasional Indonesia yang saya pakai sampai hari ini. Jadi konsep-konsep ini, jadi kalau ada pelatihan, 2 jam pertama ini adalah tentang bagaimana kita meletakkan fondasi kebipaan yang baik, yang ilmiah, yang profesional, dan juga yang bermutu. Karena ini adalah bisnis juga. Gitu ya. Kemudian ada banyak tantangan ya, ada banyak tantangan di dalam pelatihan pengajar BIPA ini. Yang paling menarik, saya tantangan yang paling besar itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan metodologi. Karena peserta yang ikut pelatihan ini, itu 90% itu adalah berpendidikan MPD. Jadi dia sudah MPD, entah MPD Bahasa Indonesia, tapi 90% adalah MPD Bahasa Inggris. Tapi untuk standar BIPA, menurut saya teknik pengajaran mereka belum memenuhi standar ya. Saya menyebutnya masih tidak bagus ya. Kalau di bahasa Indonesia kan itu masih tidak bagus gitu. Mereka itu tahu istilah yang berhubungan dengan pembelajaran atau yang berhubungan dengan kebahasaan. Tapi menerjemahkan konsep-konsep itu menjadi kegiatan praktis di dalam kelas, mereka belum mampu. Jadi harus dibimbing. Tapi karena punya latar belakang pendidikan bahasa Inggris lebih banyak. Jadi itu membuat pekerjaan saya menjadi lebih mudah juga. Nah, hal itu disebabkan, jadi karena sistem pembelajaran itu di kampus kita, itu masih banyak content based ya. Content based itu akibatnya lalu lebih banyak memberikan kuliah. Karena ini konten ya. Tidak banyak pembelajaran yang selama 4 tahun itu yang activity based atau Pak Peter berkali-kali menyebutnya performance based atau students performance based. Tidak banyak. Nah, ketika saya menjadi dosen dulu, saya pernah menikmati menjadi dosen 7 tahun ya. Waktu itu saya berbicara bahwa semua dosen yang mengajarkan mata kuliah keterampilan bahasa dan komponen bahasa itu harus menerapkan prinsip-prinsip pendekatan komunikatif itu, ya. Jadi, tetapi itu saya tidak berhasil di situ ya, karena
ada dosen yang sudah sangat senior, jadi mereka tidak, itu dianggap itu seperti apa gitu. Mereka tidak suka dengan cara-cara komunikatif. Karena yang saya lihat itu adalah sistem pembelajaran kita di tingkat perguruan tinggi belum semuanya interaktif gitu ya, belum semuanya engaging gitu, belum semuanya juga yang benar-benar itu berbasis student centeredness gitu ya, berbasis kepada siswa. Jadi misalnya begini, ketika saya bertanya kalau Anda besok akan mengajarkan BIPA, apa yang ada di pikiran Anda? 99% peserta pelatih ini menjawab, oke, saya akan apa yang akan saya ajarkan, materi apa yang akan saya pakai, kemudian metodologi apa yang akan saya pakai, dan seterusnya. Semua apa yang akan saya, gitu ya. Jadi semuanya itu adalah cerminan dari itu tadi, teacher centeredness itu. Jadi guru itu menjadi sosok yang paling penting di dalam kelas. Nah, itu. Kemudian karena ini adalah kebanyakan kuliah, sehingga teacher talk time itu, jadi guru banyak sekali menjelaskan. Ketika saya mengatakan bahwa Pak Nyoman, saya bilang begini, kalau di level-level bawah itu Anda jangan menjelaskan. Dia bilang gitu. Kalau Anda menjelaskan pakai bahasa Indonesia, lalu mereka bertanya, Pak Nyoman, bagaimana bisa menjelaskan sesuatu di level yang hari pertama, level 1 hari pertama, jam pertama. Bagaimana kita bisa menjelaskan pelajaran itu dengan bahasa Indonesia di saat itu? Ini saya katakan, jangan menjelaskan. Lalu dia bertanya lagi, bagaimana kita mengajar tanpa menjelaskan? Okay. Itu adalah cerminan pertanyaan-pertanyaan yang tidak paham tentang atau belum paham tentang bagaimana mengajarkan keterampilan. Jadi kalau misalnya kita mengajarkan, saya ulang, kasih contoh, kalau Anda mengajarkan bagaimana berenang, Anda tidak menjelaskan bagaimana cara berenang. Karena kalau Anda jelaskan cara berenang itu menghabiskan waktu lama, begitu dia nyemplung ke dalam kolam maka tenggelamlah dia. Jadi Anda harus mencari cara, bagaimana caranya supaya tidak menjelaskan, tetapi siswa itu bisa, gitu ya, bisa memakai apa yang diajarkan. Nah, guru-guru calon pengajar BIPA itu sangat suka dengan istilah-istilah kebahasaan, istilah-istilah linguistik, gitu ya. Jadi ketika dia menyebutkan istilah linguistik, seperti misalnya verbs, gitu kan. Saya katakan mereka tidak paham. Banyak orang penutur asli bahasa Inggris tidak paham itu verbs. Coba cari istilah yang lain gitu, yang bisa dipahami. Karena mahasiswa BIPA itu bukan mahasiswa atau pembelajar yang berlatar belakang linguistik. Jadi istilah-istilah linguistik itu banyak yang tidak relevan. Pakailah istilah yang lain, jadi bahasa yang komunikatif yang bisa dipahami. Nah, karena pengajaran kita itu muatan unsur-unsur linguistiknya itu berat, khususnya yang applied linguistik, itu calon pengajar BIPA ini kesulitan mencari istilah-istilah di dalam bahasa Indonesia. Jadi dia tahu bahasa Inggrisnya, tetapi bahasa Indonesianya mereka banyak yang belum tahu. Jadi saya bilang, oke, karena Anda sekarang masuk ke dalam dunia BIPA, Anda harus mulai sekarang memperhatikan bahasa Indonesia dengan lebih seksama. Ini adalah beberapa tantangan metodologi yang saya hadapi di kelas level 1 khusus untuk metodologi pengajaran BIPA. Ini teman-teman yang sudah mengikuti program sertifikat guru BIPA level 1, saya kira masih ingat latihan ini ya. Jadi latihan yang dirancang sedemikian rupa, setelah terjadi seperti ini, guru itu tidak banyak berperan gitu ya. Karena guru itu adalah fasilitator. Ketika saya tanya, guru itu, Anda tahu bahwa guru itu adalah fasilitator? Oh, ya tahu Pak. Gitu. Terus fasilitator itu apa? Gitu. Fasilitator itu adalah orang yang memberi fasilitasi. Ya, fasilitasi itu apa? Gitu. Jadi ini satu contoh bahwa
Guru itu tahu istilah, tapi dia tidak tahu substansi sebenarnya. Dia tidak bisa punya apa itu fasilitator. Dia tidak tahu. Lalu ada yang bertanya, Pak, ini kegiatan ini apakah kegiatan di di awal kelas atau di mana nih Pak? Saya katakan ini adalah kegiatan-kegiatan yang fungsinya untuk melakukan konsolidasi. Anda tahu apa konsolidasi? Oh, konsolidasi itu Pak, komunikasi. Bukan gitu. Jadi saya harus membimbing mereka. Ini Anda bayangkan sekarang mereka ini master, MPD, ya, ada yang doktor juga, ada beberapa juga profesor. Coba lihat kata konsolidasi, kata dasarnya apa? Sebagian besar mereka menjawab, oh konsol Pak. Konsol katanya. Saya bilang, ini datanya dari bahasa Inggris, consolidate. Masa asalnya dari kata konsol. Coba cari dalam bahasa Inggris. Nah, mereka harus dibimbing seperti itu. Jadi pengajaran strategi itu masih harus, ini calon pengajar ya, masih harus dibimbing seperti itu. Nah, itu tantangan kita ya. Belum lagi nanti kalau sudah paham bagaimana membuat latihan supaya 100% atau 95% itu melibatkan itu engaging. Nah, keterlibatan ini tidak saja keterlibatan secara fisik, tetapi juga terlibat secara kognitif ya. Karena nanti ada kegiatan yang mereka senyap, gitu, tapi mereka terlibat secara kognitif. Mereka terlibat secara afektif. Bisa nggak mereka merasakan? Mereka terlibat secara psikomotorik. Ya? Jadi keterlibatan itu tidak semata-mata sifatnya fisik. Ya? Nah, itu. Bagaimana guru bisa mendesain ini? Jadi kalau hanya berkat pengetahuan yang sudah banyak itu seperti yang disampaikan oleh Pak Peter tadi tentang kebahasaan, itu belum menjamin. Nah itu sebabnya saya kira saya juga meniru apa yang dilakukan oleh Pak Peter dengan teman-teman di JLS. Jadi ada sit-in classes. Jadi sekarang ada beberapa mahasiswa dari universitas lain. Ini menarik ini. Saya ada di Pusat Bahasa Universitas Ngurah Rai, tetapi ada beberapa mahasiswa sekarang dari universitas lain yang tertarik untuk belajar BIPA. Saya berikan kesempatan mereka untuk duduk di dalam, melihat guru-guru saya mengajarkan BIPA di dalam kelas. Kamu mengamati dulu, kalau tertarik nanti kalau ada kursus bisa ikut lagi dan seterusnya. Jadi saya juga melakukan itu karena saya tidak tahu apakah guru saya ini bisa bertahan terus-menerus. Sekarang karena mereka menjadi guru biasa, oke. Tapi saya yakin mereka tidak seperti saya akan terus-menerus menjadi guru BIPA. Mereka mungkin nanti ingin menjadi dekan, ingin menjadi kepala UPT, ingin menjadi wakil dekan, kaprodi dan sebagainya. Pada saat itu mereka akan meninggalkan BIPA ini, gitu. Itu. Jadi oleh karena itu saya sudah menyiapkan dari sekarang siapa, gitu. Itu saya mulai dari program-program yang sudah berhasil dilaksanakan di Malang, yaitu sit-in classes, gitu. Saya tidak perlu merasa malu meniru apa yang sudah bagus daripada saya mencoba-coba sesuatu yang baru. Nah, itu adalah hal-hal yang saya lakukan sekarang dalam rangka untuk supaya mereka melihat oh bagaimana kegiatan pembelajaran yang interaktif itu. Kemudian nanti mereka kalau mereka belajar, saya menyebut satu istilah mereka, oh saya pernah melihat itu. Tidak seperti kebanyakan peserta yang sekarang. Oh ya, saya sudah pernah mendengar itu, tapi belum pernah melihat bentuknya seperti apa, gitu. Ya. Dan oleh karena itu saya berharap kepada teman-teman yang punya program BIPA yang sudah bagus, untuk memberikan kesempatan juga kepada teman-teman kita yang ada di mahasiswa, peluang untuk sit-in. Gitu. Karena tidak semua, di Bali pun tidak semua program BIPA mau dikunjungi seperti itu. Karena itu tadi, saya paham maksudnya apa. Salah satu itu adalah karena BIPA-nya adalah bisnis. Jadi kalau bisnis itu jangan sampai dilihat dapur kita atau warung kita, gitu ya. Dan saya sejak di ILF saya selalu membuka warung itu. Oke, silakan lihat dapur. Dan itu sampai sekarang saya masih melakukan hal seperti itu. Ya, kegiatan itu harus menarik. Saya bilang kepada mereka, Anda bersyukur kalau mengajarkan BIPA itu, hampir semua mahasiswa BIPA itu tujuannya bagus. Mereka punya tujuan yang jelas, hampir semua. Tetapi kalau tidak berarti, oke, mereka sudah tujuannya bagus, mereka punya motivasi tinggi, oleh karena itu ajarnya gampang. Saya bilang, belum tentu. Ya. Orang yang datang dengan tujuan
dengan motivasi yang tinggi. Tetapi kalau di kelas kegiatan itu tidak menarik, jadi jangan harap mereka akan suka dengan pelajaran kita. Oke. Nah, tidak hanya menarik, karena pembelajar MIPA ini adalah orang dewasa rata-rata yang saya hadapi sekarang, maka kegiatan aktivitas itu harus bermakna, harus bermanfaat nanti. Gitu ya. Jadi kita menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan mei dan seterusnya, karena ini kesukaan kita gitu. Tetapi siswa tidak mengerti dan cara menjelaskannya tidak menarik. Maka nanti yang mereka tanyakan adalah, untuk apa kita belajar hal-hal seperti ini? Itu bisa protes kepada kita, bisa juga bentuk protes kepada dirinya, karena dia tidak paham-paham dengan apa yang kita jelaskan. Jadi pastikan itu menarik dulu. Nah kalau sudah menarik, pastikan juga bermanfaat. Karena ada pelajaran yang menarik tapi dia tidak bermanfaat. Saya sering melihat di YouTube itu ada guru loncat-loncat gitu kan. Loncat-loncat gitu dan tidak tahu apa yang dilakukan gitu. Kalau mungkin untuk anak SD mungkin bagus untuk olahraga. Tapi itu menarik apakah bermanfaat? Atau sebaliknya, pelajaran ini penting ya. Saudara-saudara, pelajaran kalimat pasif atau bentuk pasif ini sangat penting. Karena sebagian besar orang Indonesia itu menggunakan bentuk pasif. Jadi perhatikan dengan baik. Kira-kira begitu ya nasihat kita. Tapi kegiatannya tidak menarik. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Tidak bisa dipisahkan. Nah oleh karena itu, guru-guru kita sekarang ini, ya, atau pengajar MIPA kita yang sekarang ini, dia perlu silabus yang efektif, yang efisien, yang manageable, ya. Guru MIPA ini guru yang sangat sibuk, ya, yang bisa mereka kelola, yang praktis, ya, yang applicable. Tiga syarat ini. Ada silabus, tetapi sangat rumit, gitu ya. Ini kekhawatiran pertama saya. Ketika saya diberitahu oleh Pak Peter Panyaman, nanti yang harus diikuti adalah AKFL. AKFL itu apa gitu ya? Benda apa pula ini gitu. Dan saya tidak paham itu apa itu AKFL. Tetapi begitu saya lihat deskriptornya, saya sangat senang. Oh kalau begini saya kira rasanya saya akan lebih mudah untuk memahami gitu. Karena ada beberapa silabus yang saya lihat luar biasa. Bagus dari segi dokumentasi. Bentuknya bagus, lengkap, dan seterusnya. Tapi tidak praktis, gitu ya. Tidak manageable, dan tidak applicable. Ketika saya melakukan pelatihan untuk level 2 kursus saya, itu bagaimana menyusun silabus dan bahan ajar MIPA, di Salatiga waktu itu, ada salah satu peserta yang bertanya kepada jadi karena menyusun silabus itu saya buat sedemikian rupa, sederhana sekali ya. Tapi itu tadi dengan 3 prinsip tadi. Karena mereka ada seorang peserta yang bertanya, Pak Nyaman boleh nggak saya menambahkan di dalamnya ini beberapa kolom lagi? Kolom apa Bu? Kolom evaluasi, oke. Apalagi kolom ini, oke. Silakan gitu. Oh tentu saja itu bagus gitu. Jadi ada beberapa tambahan kolom lagi. Apa yang terjadi? Pekerjaannya tidak selesai. Yang lain sudah selesai, tetapi dia tidak selesai. Jadi itu satu contoh ya. Ada dokumen yang bagus, yang lengkap dan sebagainya, memenuhi semua unsur kriteria yang diperlukan sebagai sebuah silabus, tetapi tidak bisa dipakai oleh guru karena terlalu lengkap menurut saya. Nah, oleh karena itu, mengapa bisa begitu? Di Arizona itu dan di Bali saya harus mengajar 4 jam tiap hari. Ya. 4 jam tiap hari, 4 kali 60 menit. Ya. Bukan 4 kali 40 atau 4 kali 50, 4 kali 40, 4 kali 60 menit setiap hari, Senin sampai Jumat. Setelah itu, selesai jam 12.30, saya masih harus mengerjakan pekerjaan admin, memeriksa PR mereka, lalu memberikan komentar, memberikan nilai. Kemudian masih ada namanya office hour, gitu. Jadi mereka bisa datang bertemu dengan saya atau Pak Peter. Mereka berbicara, ngobrol tentang kesulitan-kesulitan dia belajar bahasa. Masih ada rapat-rapat yang lain, rapat-rapat koordinasi dengan kantor pusat dan seterusnya. Jadi kalau saya diberikan silabus yang
yang bagus tetapi lengkap tetapi tidak manageable, itu akan membuat hidup saya menjadi susah. Belum ditambah lagi udara yang begitu panas di kota Tempe itu yang mungkin sampai 40 derajat Celcius, itu belum lagi yang lain. Itu silabus ya. Mereka perlu dokumen itu, guru-guru BIPA itu ya. Dan saya kalau sudah ada, tolong nanti disampaikan di mana bisa diakses dokumen ini, biar saya sebarkan ke banyak orang gitu. Yang kedua, bahan ajar ya, bahan ajar. Saya selalu sampai pelajaran yang kemarin malam saya mengatakan, ada banyak program BIPA di Indonesia, tapi coba Anda pergi ke toko Gramedia, carilah buku BIPA. Ada nggak di situ? Apa itu bentuknya coursebook, apa itu bentuknya handout, coba cari, ada nggak? Kalau ada, beritahu saya, nanti saya juga akan pergi ke toko itu. Yang kedua, tapi kalau Anda kalau tidak bertemu di situ, pergilah ke toko Periplas yang ada kalau ada di kota Anda. Periplas di Jogja, di Jakarta, di Denpasar. Nah, di situ ada 1-2 buku BIPA. Tapi itu biasanya terbit dari Australia. Ada di situ gitu. Karena terbit di Australia, maka harganya pun mahal. Oh, mahal sekali ya. Gitu. Jadi mereka kalau ada buku ajar yang bagus ya, yang dibuat dengan serius untuk kebutuhan pengajar BIPA, bukan untuk kebutuhan yang lain. Itu tolong disebarkan. Saya tahu ada beberapa buku yang sudah ada di internet gitu ya. Tapi menurut saya itu buku-buku seperti itu yang ada sekarang perlu dilihat ulang gitu ya. Apakah buku-buku itu sudah bisa dipakai? Nanti kalau dicek nanti di beberapa tempat sampai ke luar negeri misalnya, coba dibuat apa namanya angket gitu. Bagaimana efektivitas buku itu, sehingga nanti kita tahu bagian mana yang harus diperbaiki. Tapi bukan menulis ulang gitu ya. Nah, karena sekarang di Indonesia ini itu tambal sulam gitu, jadi bukan development gitu ya. Ini kan harusnya development. Jadi bahan-bahan yang sudah ada tapi kurang bagus dikembangkan, diperbaiki, dikembangkan lagi. Buku-buku yang sudah ada, yang sudah kita terbitkan, dilihat lagi, ditinjau kembali, lalu ditulis ulang dengan revisi menjadi lebih baik. Tapi saya lihat yang terjadi di Indonesia ini adalah ini buku, kemudian 2 tahun berikutnya buku itu tidak ada, lalu diganti dengan buku yang baru, tapi mutunya masih sama dengan yang dulu gitu. Nah, ini harusnya tidak terjadi lagi ya. Jadi BIPA ini umurnya sudah saya tidak tahu berapa dekade ini. Jadi saya di BIPA itu aktif di organisasi khususnya ABIPA Bali itu tahun 98 sudah aktif. Berarti itu sudah 22 tahun yang lalu ya. Saya belum menemukan itu di Indonesia gitu. Saya tahu ada banyak buku bagus di tempat-tempat penyelenggara BIPA, saya tahu itu. Cobalah buat buku itu sedemikian rupa supaya bisa diakses. Di ABIPA Bali tidak ada buku BIPA. Tidak ada. Karena saya tidak membuat buku itu. Saya lebih suka membuat handout, karena itu supaya menjadi lebih fokus. So, mereka bisa akses ya. Mereka bisa akses kalau perlu ya. Untuk pakai sendiri. Kemudian yang ketiga, dokumen yang sangat diperlukan guru itu adalah bagaimana bahan RPP. Jadi RPP atau lesson plans and lesson planning gitu ya. Nah, kembali lagi, kalau Anda membuat RPP, apa pertanyaan yang muncul di kepala Anda? Jadi sama ya. Apa yang akan saya ajarkan, bagaimana saya mengajar, dan seterusnya. Saya harus berkali-kali mengingatkan, coba hentikan pertanyaan seperti itu. Anda punya pertanyaan terlalu banyak tentang apa yang akan saya gitu. Coba ganti sekarang. Ini ada mahasiswa, pembelajar BIPA yang akan duduk di kelas Anda selama 1 jam. Pertanyaan Anda harusnya apa yang akan mereka lakukan. Bukan apa yang akan mereka pelajari, karena kita tidak tahu apa yang akan mereka pelajari. Apakah mereka sudah belajar kalimat pasif? Karena belajar itu ada di kepala mereka. Tetapi apa yang akan mereka lakukan di kelas? Apakah duduk saja, apakah mencatat saja, atau sibuk mengambil screenshot misalnya, ataukah mereka berbicara, bertanya, menjawab pertanyaan, memberi komentar dan sebagainya. Jadi sebelum Anda menyusun kegiatan lesson plan ini atau RPP ini, 1 pertanyaan saja.
apa yang akan mereka lakukan bersama Anda selama 1 jam? Nah, jawablah pertanyaan itu dengan RPP Anda. Gitu. Anda bisa bayangkan mereka juga bingung menjawab seperti itu. Jadi, karena itu adalah paradigma baru yang mereka pelajari. Karena selama ini masih apakan yang saya. Semua guru. Jadi murid itu benar-benar dia menjadi objek. Kalau gurunya suka, dia lakukan itu. Jadi bukan sebaliknya gitu. Ya, ini tentu tidak mudah ya. Mungkin banyak di antara Anda sekarang yang pikirannya tergoncang. Mudah-mudahan tidak juga. Oke. Maaf Pak Nyoman, mungkin waktunya kita berikan 5 menit lagi ya Pak. Ya, oh ya, terima kasih. Ini slide saya yang terakhir ya. Nah, yang berikutnya itu saya berharap juga, khususnya teman-teman di universitas ya, yang punya di situ ada jurusan IT atau apa namanya jurusan ya IT ya. Dan itu untuk bekerja sama dengan mereka, guru BIPA, bekerja sama dengan dari jurusan IT untuk menyiapkan bahan-bahan ajar yang sekarang itu karena kita banyak sekarang berinternet ria, maka yang IT based ya. Juga menyiapkan yang paper based karena ketika kita membuat materi walaupun di atas kertas perlu juga teman-teman yang dari jurusan seni rupa misalnya untuk membuat kartun dan seterusnya seperti itu. Nah, sehingga termasuk ini ya, authentic audio. Nah, karena sekarang ada banyak video di YouTube gitu ya, tapi sebagian besar isinya itu selalu perkenalan gitu kan, greeting, baru level-level seperti itu. Ada video yang bagus tetapi isinya belum disaring ya, video yang otentik. Nah, oleh karena itu saya berharap ya, nanti terutama di teman-teman yang di universitas ini untuk melakukan proyek-proyek yang untuk menciptakan teaching aids seperti ini ya. Jadi saya kira itu adalah kendala-kendala kita, termasuk kendala saya juga, ketika mengajarkan mereka bagaimana membuat bahan ajar yang fokus, gitu ya. Bagaimana membuat RPP yang student based, bagaimana membuat aktivitas yang activity based, classroom activity based untuk mahasiswa. Nah, ini saya masih melihat 5 tahun ke depan ini masih menjadi tantangan kita, dan oleh karena itu ini adalah tantangan kita semua. Saya membuka ini semua tujuannya itu adalah supaya kita sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, kita memperhatikan hal-hal yang ada di lapangan. Karena ini semuanya ini adalah pengalaman lapangan saya mulai dari tahun 2009 sampai hari ini. Jadi saya kira sekian Bapak Ibu semua, terima kasih banyak. Kalau mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semuanya tujuannya itu adalah saya ingin membuat BIPA Indonesia ini menjadi lebih bagus, dan itu akan menjadi rujukan program-program BIPA yang ada di luar negeri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman yang sudah memaparkan banyak hal-hal yang sangat praktis yang memang dibutuhkan oleh seorang pengajar BIPA.